Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kekutsuki Sama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sekarang Domitianus masih berada di kediaman yang ada di Tiseng. Awalnya Tiseng salah satu kota milik Kekaisaran Revlon Barat Besar. Tapi atas penyerangan yang dilakukan oleh Domitianus baru-baru ini dengan menggunakan monster sebagai pasukannya, Tiseng berhasil dijatuhkan dan menjadi kekuasaan Revlon Timur Suci. Domitianus menatap keluar jendela dengan membawakan secangkir teh hangat dan tersenyum. Domitianus saat ini bersama pembantunya. Domitianus berjalan ke arah peta yang tertempel di dinding. Domitianus sekarang sangat lega dengan tersingkirnya Tiseng di tangannya. Maka rute ke Teluk Bulgo praktis diamankan. Kerajaan Roden dan Devran juga menjadi incaran Domitianus. Jika dua kerajaan itu tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah, maka Domitianus dapat menjatuhkan mereka di bawah serangannya. Pembantu Domitianus setuju. Pembantu itu bilang jika Kekaisaran Revlon Barat mencoba untuk merebut kembali wilayah mereka yang hilang, mereka tidak dalam posisi untuk memobilisasi seluruh pasukan mereka. Tidak dengan pasukan musuh yang mendesak masuk ke ibu kota Asbania. Bahkan jika penguasa lokal di selatan bisa meminta bantuan, bangsawan di timur dan barat kemungkinan akan mengabaikan permintaan seperti itu. Sayangnya Domitianus bilang dia tidak dapat melemahkan pertahanan mereka sebanyak yang dia inginkan. Sebab tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan terbatas dari pasukan yang hanya diperkuat oleh monster. Domitianus berencana bakal menggunakan Hydra, sementara tentaranya mundur dan membiarkan Hydra mengamuk. Sekarang Domitianus mengalihkan pandangannya ke tanah Kekaisaran Revlon Barat Besar, yang setiap sisinya dikelilingi oleh 3 negara dengan pengaruh besar agama Gereja Suci Hill. Bagi Domitianus, kematian Paus adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tapi pembantu Domitianus bilang jika rumor itu benar, maka gereja bakal meminta Domitianus mengarahkan pasukannya ke Nozad. Domitianus jadi kesal. Bagi Domitianus, dia lebih baik menghindari keinginan gereja untuk tidak menghambat perjalanannya ke barat. Bagi Domitianus lebih baik membiarkan Hill menghabiskan pertempuran dengan musuhnya sendiri. Domitianus menatap pelayannya sekilas penuh pengertian, tetapi pria lain hanya memiringkan kepalanya dengan sangat bingung. Domitianus jelaskan meskipun mekanisme terdalam gereja penuh dengan korupsi, tapi ada beberapa orang percaya sejati di antara mereka. Jadi Domitianus akan menciptakan Hill baru atas nama kekaisarannya. Dengan itu mereka tidak perlu meninggalkan keyakinannya dan terus bisa percaya pada gereja yang lebih menerima kata-kata Domitianus. Setelah itu, Domitianus akan menyingkirkan pejabat-pejabat gereja yang korupsi. Petugas menganggap rencana Domitianus sangat luar biasa. Domitianus tertawa mendengar pujian itu, dan kemudian duduk di kursinya. Domitianus berencana akan merebut tanah Suci Hill dengan mengirim pasukan ke sana. Tapi sebelum itu, Domitianus perlu untuk memperkuat pencapaiannya di selatan dan menangkis serangan balik dari barat. Dengan keputusan itu, Domitianus mulai menulis surat kepada Falmos. Domitianus mengabaikan tujuan utamanya, tetapi mengingat kecerdasan Falmos, Domitianus yakin Falmos akan memahami niatnya. Bagi Domitianus, kehilangan Hydra adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi untuk saat ini, kerugian yang sebenarnya adalah membuat gereja tidak mengerahkan perhatiannya kepada kekaisaran. Domitianus menyerahkan amplop ke pembantunya. Di hari sebelumnya kehancuran ibu kota Verbio Alsos,
tepatnya kerajaan Suchihil. Seorang dua saudari tinggal di rumah yang ada di pinggir kota kuno. Dua saudari itu bernama Atone dan Yahna. Saat ini Yahna mengkhawatirkan kesehatan kakaknya yaitu Atone yang terbaring di tempat tidur. Atone mencoba untuk menghibur Yahna. Atone bilang dia baik-baik saja. Tapi Yahna tidak percaya. Atone mengambil handuk lembab dan kemudian menempelkan di dahinya. Atone bilang sekarang demamnya sudah turun. Itu berkat perawatan Yahna. Yahna jadi lega ketika dia meletakkan tangannya ke pipi Atone. Yahna menyuruh Atone untuk meninggalkan pekerjaan malamnya. Oh iya guys, Atone ini sebenarnya seorang pelacur, atau tepatnya dia bekerja di rumah bordir bawah tanah. Atone melakukan pekerjaan itu karena tidak ada pilihan lain untuk mencukupkan kebutuhan hidup bersama adiknya. Orang tua Atone dan Yahna sudah lama meninggal, jadi Atone harus menghidupi Yahna. Atone tidak mau melihat adiknya sendirian, jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan Yahna. Makanya, berhenti dari pekerjaannya sekarang bukanlah pilihan. Apalagi keluar dari pekerjaan bordir, bukanlah hal yang mudah. Atone dengan tersenyum bilang pada Yahna bahwa jika dia sudah baikan, Atone akan melihat apa yang dapat dia lakukan agar mereka meringankan bebannya. Yahna tahu Atone tidak tulus mengatakannya. Yahna sangat frustasi atas ketidakberdayaannya, tapi dia mencoba untuk menyembunyikan kekecewaannya. Tak lama terdengar keributan di luar. Atone melihat keluar jendela. Yahna juga pergi melihat. Atone melihat orang-orang di kota berlarian seperti dikejar monster. Atone terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebuah makhluk seperti lumpur mengejar para manusia dan menyerap mereka. Atone segera menutup jendela dan menyuruh Yahna segera membantunya. Atone dan Yahna menutup pintu dengan lemari agar makhluk itu tidak bisa masuk ke dalam. Atone sangat ketakutan makhluk itu segera tiba di penginapannya. Atone duduk di sudut ruangan dengan memeluk Yahna. Atone tubuhnya gemetaran. Makhluk itu pun datang di luar pintu kamarnya. Atone menahan nafasnya dan menutup mulut Yahna dengan tangannya agar makhluk itu tidak mengetahui keberadaannya. Makhluk itu pun segera pergi. Ketika suara makhluk itu tak terdengar lagi, Atone dan Yahna merasa sangat lega. Atone kembali melihat keluar jendela untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kali ini dia melakukannya dengan hati-hati agar makhluk itu tidak menyadarinya. Ibu kota terdengar sangat sepi. Atone tidak melihat makhluk itu lagi. Yahna berteriak menyuruh kakaknya melihat ke arah katedral. Atone memenangkan Yahna. Ketika Atone mengalihkan pandangannya ke katedral, dia dikejutkan dengan makhluk humanoid yang sangat besar. Bahkan lebih besar dari bangunan katedral itu sendiri. Saat itu Atone melihat raksasa hitam lain muncul lebih jauh di kejauhan. Saat itulah Atone berpikir dunia ini akan segera berakhir. Teriakan raksasa seperti jeritan puluhan jiwa manusia. Atone segera memeluk Yahna, mereka sangat ketakutan. Atone berpikir dia tidak boleh terus-terusan seperti ini. Dia harus melindungi Yahna. Tidak ada yang lebih berarti baginya selain Yahna. Atone segera berdiri menguatkan tubuhnya agar tidak gemeter lagi. Atone melihat ke sekeliling kota untuk mencari jalur aman keluar dari kota. Saat itu juga Atone melihat ada sekelompok kesatria di jalan-jalan kota. Harapan memenuhi Atone. Baru saja akan memanggil mereka, Atone membeku. Atone melihat di belakang kesatria itu ada monster laba-laba. Atone sangat putus asa. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, Atone dan Yahna bersembunyi di kamar loteng. 1 hari telah berlalu sejak makhluk itu muncul. Atone merasa terus-terusan bersembunyi tidak akan baik untuk Yahna, karena Yahna tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Waktu ke waktu orang-orang yang selamat mencoba melarikan diri.
Meskipun dengan cepat mereka segera ditangkap oleh monster laba-laba. Jeritan mereka memenuhi jalanan. Masih ada sedikit makanan di kamar mereka, tapi tak akan bertahan lama. Atone berpikir inilah saatnya dia akan mencoba melarikan diri. Meskipun Atone tahu tak ada jaminan dia bakal selamat. Atone dan Yana segera bersiap-siap untuk melarikan diri, tapi sebuah ledakan kuat terdengar dari luar. Atone memberanikan diri melihat keluar jendela. 2 ekor naga terbang di atas kota. Sedikit penjelasan, 2 naga itu adalah Rote dan Vili. Raksasa melempar bola hitam ke 2 naga tersebut. Para naga itu menghindar sebelum melancarkan serangannya. Atone menarik adiknya mendekat dan meringkuk di pojok ruangan. Atone berdoa kepada Tuhan untuk melindungi Yahna. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat pertempuran antara naga dan raksasa semakin intens, bangunan tua itu mulai berderit dan bergoyang, menimbulkan awan debu yang besar. Setelah semua trauma yang dialami Atone dan Yana, ini menjadi titik puncak bagi mereka. Mereka berdua pun pingsan. Atone terbangun setelah terdengar suara kayu jatuh. Atone melihat sebuah awan di langit. Ternyata atap rumah Atone sekarang sudah tidak ada. Atone merasa dia baru saja telah bermimpi buruk, tapi dengan keadaan bangunan rumahnya seperti ini, dia yakin hal yang terjadi sebelumnya adalah kenyataan. Atone tidak lagi mendengar suara menyeramkan di kota. Atone memastikan Yana sebelum pergi melihat keluar jendela. Atone tidak lagi melihat 2 naga dan raksasa, tapi bangunan yang ada di kota benar-benar telah hancur. Karena keadaan kota sudah mulai aman, Atone berencana bakal melarikan diri. Atone membangunkan Yahna. Atone dan Yahna mengumpulkan semua barang yang berharga ke dalam ransel bekas mereka. Atone juga mengambil makanan dari ruang tetangga sebelah melalui lubang dinding yang hancur. Setelah cukup, Atone dan Yana pergi. Karena pintu keluar kamarnya terkunci, jadi Atone keluar melalui lubang sebelumnya. Atone meraih tangan Yana, tetapi sebelum dia bisa melangkah melalui lubang itu lagi, seseorang pria yang penuh luka membusuk dan terinfeksi merangkak keluar ke arah mereka. Melihat lebih dekat, Atone dapat melihat bahwa tubuhnya tidak benar-benar membusuk, melainkan tertutup kotoran hitam yang pernah dilihatnya. Itu menggerogoti pria tersebut. Atone menarik tangan adiknya dan menariknya kembali ke kamar. Mereka tepat saat sulur hitam keluar dari tubuh pria itu, hampir mengenai Atone. Dengan pintu kamar mereka yang masih terkunci, sekarang satu-satunya cara untuk melarikan diri telah diblokir. Namun, Atone berkomitmen untuk melindungi saudara perempuannya dengan segala cara. Dia mengambil sepotong kayu yang jatuh dan melangkah ke arah pria itu, memegang kayu yang siap dengan tangan gemetar. Yana berteriak. Yana kasih tahu Atone bahwa mereka bisa naik ke atas. Di atas loteng ada sebuah lubang. Atone mengangkat Yana menuju lubang tersebut. Setelah itu Atone juga naik. Tapi makhluk itu memegang kaki Atone. Tapi Atone dengan cepat menendang tangannya hingga dia berhasil sampai di atas. Atone terkejut dan terjatuh ke belakang melihat sulur makhluk itu hampir mencapainya. Atone menarik tangan Yana untuk segera pergi. Karena bangunan di kota semua saling berdekatan, jadi Atone dan Yana bisa dengan mudah melalui atap-atap bangunan. Atone dan Yana terus berlari melalui atap-atap bangunan. Atone melihat di belakang bahwa makhluk itu juga berhasil mencapai atap dan mengejar mereka. Makhluk itu bergerak sangat cepat. Berlari di atas atap bukanlah pelarian yang sangat mudah. Atone tersandung atap dan terjatuh meluncur menuruni atap yang curam. Yana mencoba berlutut menghentikan jatuhnya Atone, tapi Bebantas membawa Atone menuruni atap yang curam. Atone dengan panik menggunakan tangannya mencoba untuk meraih sesuatu. Pada detik terakhir, dia berhasil meraih tepi atap tepat saat dia jatuh di atasnya, meninggalkannya
yang menggantung tak berdaya 2 tingkat di atas jalan. Wajah Yana menjadi topeng kepanikan saat dia mulai menuruni atap menuju kakaknya. Tapi Atone hanya menggelengkan kepalanya. Atone menyuruh Yana mundur ke belakang dan menyuruh Yana segera pergi dari tempat itu. Tapi Yana tidak mau pergi. Yana semakin panik hingga dia pun menangis. Atone melihat makhluk itu semakin dekat. Atone melihat ke bawah. Ternyata di bawah sudah ada sekelompok undead menantinya. Atone sekarang dalam hatinya jika dia jatuh ke bawah, dia mungkin hanya bakal patah tulang. Dan pada akhirnya dia tidak bisa membawa adiknya melarikan diri. Tapi dia juga bakal dibunuh oleh para undead. Dan pada akhirnya adiknya juga bakal dibunuh oleh makhluk itu. Tapi karena Atone tidak kuat lagi menahan dengan tangannya, Atone pun jatuh ke bawah. Tapi Atone tidak mati. Atone berhasil selamat berkat tumpukan undead, tapi dia merasakan sakit di punggungnya. Apalagi masih ada undead di sekelilingnya. Yana berteriak menanyakan keadaan Atone. Atone melihat makhluk itu semakin dekat dengan Yana. Atone bilang untuk tidak memikirkannya. Atone menyuruh Yana meninggalkan tempat itu. Yana pun segera berlari. Atone juga berlari ke arah yang sama dengan menerobos para undead. Tapi jalannya terblokir oleh monster laba-laba. Monster laba-laba mulai mengangkat pedangnya. Kekuatan seperti itu membuat hembusan angin. Atone merasa seolah-olah ini adalah nafas kematian. Tapi itu dihentikan oleh energi Weaver Slash, memotong 2 tangan laba-laba. Laba-laba dengan panik mencari orang yang menyerangnya. Laba-laba menemukan seseorang kesatria menggunakan baju besi di kejauhan, berdiri di sebuah gedung ujung jalan. Atone juga memperhatikannya. Ars kemudian meluncurkan Weaver Slash kembali, memotong 2 kaki laba-laba dan jatuh ke tanah dengan jeritan marah. Ars kemudian turun dari bangunan dan berjalan menuju Yana. Chiome pun juga melesat dari atas atap berlari menuju Yana. Chiome melangkah antara Yana dan makhluk yang menyerang. Chiome dengan cepat meluncurkan shuriken air dan dilanjutkan dengan batu api hingga membakar makhluk itu jadi abu. Serangan batu api itu dilakukan oleh Ariane. Atone terkejut dengan sosok baru yang saja dilihatnya. Atone tidak menyangka F tidak seburuk yang diajarkan oleh gereja. Ariane melempar batu api ke undead yang ada di belakang Atone hingga membakar undead itu. Ariane juga menyerahkan Ars untuk mengurus monster laba-laba yang juga tiba-tiba muncul. Ars dengan mudah membelah monster laba-laba itu jadi 2 dengan pedangnya. Singkatnya, Ars mengenalkan dirinya. Atone dengan bahagia memeluk adiknya yang datang di bawah Chiome. Ars juga menyembuhkan luka Atone hingga membuat Atone terkejut karena sihir itu sama seperti milik para gereja. Atone merasa berutang kepada Ars. Atone akan melakukan apa saja yang diminta Ars. Ars bingung dengan maksud Atone. Chiome jelaskan bahwa gereja biasanya meminta bayaran untuk itu. Setelah Ars tahu maksudnya, dia tertawa. Intinya Ars bilang dia bukanlah dari gereja, jadi Atone tidak perlu membayarnya. Singkatnya, karena Ponta tidak lagi merasakan adanya undead, Ars menteleport Atone dan Yana ke tempat pengungsian. Atone terkejut bahwa dia baru saja dipindahkan, dan dia melihat semua orang yang selamat ada di tempat ini. Apalagi dari semua itu yang lebih mengejutkan Atone adalah para elf sama orang gunung dan manusia saling bekerja sama. Ini sungguh di luar ajaran gereja. Tak lama Atone mengobrol sama Ars. Atone menanyakan apa yang sudah terjadi di kota. Ars sebenarnya tidak ingin mengatakannya, tapi Ars tetap jelaskan tentang kejahatan paus. Setelah itu Atone menanyakan tentang nasibnya. Ars juga jelaskan bahwa nasib orang yang selamat bakal diputuskan pada orang yang lebih berkuasa.
Arene mengangguk. Arene bilang bahwa kemungkinan orang yang selamat bakal dipecah dan dibawa oleh kerajaan manusia yang berbeda. Atone menghela nafas lega. Ars pun kembali bekerja, tapi sebelum itu Ars bilang pada Atone bahwa hal-hal akan menjadi sulit untuk sementara waktu. Jadi Ars menyuruh Atone untuk bertahan. Ars akan kembali memeriksa Atone, tapi sekarang dia bakal kembali bekerja hingga dia bisa kembali bertemu. Atone berterima kasih kepada Ars. Ars dengan santai melambaikan tangannya ke bahu Atone. Ars pun segera berjalan ke ruang kosong dan menghilang. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.